Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di ngobrol seram kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah rumah kontrakan angker yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Tengah. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, silakan dukung channel ini dengan cara mensubscribe agar aku semakin semangat bikin kontennya. Nah, seperti apa seramnya rumah tersebut? Ini kisahnya. Kontributor kita kali ini kita panggil saja dengan sebutan Nelly. Jadi waktu itu sekitar tahun 2018, Nelly ini dan suaminya berselisih paham dengan tante dari pihak ibunya Nelly karena masalah warisan. Nah, karena perselisihan tersebut, mereka pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah dari orang tua Nelly. Saat itu mereka membawa dua anak mereka, yang satu masih balita berusia 3,5 tahun dan satunya bayi berusia 3 bulan. Dari 3 buah rumah yang akan mereka sewa, akhirnya pilihan jatuh kepada sebuah rumah yang harganya sangat jauh lebih murah dibanding kedua rumah lainnya meskipun ukurannya lebih besar. Akhirnya mereka pun menuju rumah tersebut dengan hanya membawa tas berisi pakaian. Sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa rumah itu berada di tengah-tengah lahan yang sangat jauh dari para tetangga, karena tetangga yang terdekat hanya berjarak 50 meter dari rumah tersebut. Rumah yang akan mereka tempati ini berdempetan atau bersebelahan dengan sebuah rumah lain yang sepertinya juga sudah lama tidak berpenghuni. Dan di depan kedua rumah ini ada sebuah bangunan musola yang juga sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Saat mereka memasuki rumah tersebut untuk mulai bersih-bersih, terasa hawa yang panas dan pengap khas seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Dan saat mereka memasuki ruangan pertama, Mbak Nelly ini menemukan seekor ular hitam yang melingkar, dan akhirnya ular itu pun berhasil dibuang oleh suaminya. Tapi ternyata ular itu bukan satu-satunya ular yang berada di dalam rumah itu, karena setelahnya suaminya menemukan ular kobra yang berada di dalam dapur. Akhirnya mereka pun berhasil menyingkirkan ular-ular tersebut. Keadaan di dalam rumah itu kosong melompong tanpa perabotan apapun. Dan Mbak Nelly yang tadi hanya membawa satu tas berisi pakaian, akhirnya meletakkan bayinya yang berusia 3 bulan itu beralaskan kain gendongan dan dihamparkan di atas lantai, dan bayi itu ditunggui oleh kakaknya sementara Mbak Nelly dan suaminya membersihkan seisi rumah tersebut. Saat malam tiba, mereka beristirahat seadanya dan bayi Mbak Nelly ini yang berusia 3 bulan ini menangis semalaman hingga akhirnya subuh tiba. Di hari kedua mereka masih sibuk membersihkan rumah tersebut karena memang ukurannya yang cukup besar. Nah, saat sedang sibuk itu, tiba-tiba terdengar ketukan dari arah pintu depan. Mbak Nelly pun membuka pintu dan bertemu dengan seorang ibu yang mengaku sebagai salah seorang tetangga mereka. Ibu tersebut menanyakan kepada Mbak Nelly apa alasan mereka pindah kemari dan seperti apa penuturan dari pemilik rumah tentang keadaan rumah tersebut. Nah, akhirnya Mbak Nelly bercerita tentang masalah di keluarganya hingga akhirnya mereka pindah ke rumah tersebut. Dan Mbak Nelly juga bercerita bahwa si pemilik rumah ini mengatakan bahwa anaknya yang sebelumnya tinggal di rumah tersebut sekarang pindah atau merantau ke Kalimantan, sehingga rumah itu menjadi kosong dan dikontrakan. Mendengar cerita tersebut tanpa diduga, ibu itu tadi terdengar sangat marah sampai meninju tembok dan berkata, mengumpat dan menyebut nama si ibu pemilik rumah dengan mengatakan bahwa si pemilik rumah ini tidak jujur mengatakan keadaan yang sebenarnya tentang rumah tersebut.
Nah, ternyata cerita si pemilik rumah tentang anaknya yang merantau ke Kalimantan ini tidak benar, karena sebenarnya anaknya sudah mati atau meninggal dan dikubur di bagian selatan desa tersebut. Mendengar penuturan itu, Mbak Nelly terus terang saja langsung terkejut ya. Dan apalagi saat ibu itu menyarankan untuk Mbak Nelly dan suaminya segera pindah saja dari rumah itu. Jangan sampai menempati rumah itu berlama-lama. Dan di saat itu terus terang Mbak Nelly dan suaminya kebingungan karena sebenarnya mereka sudah membayar rumah itu untuk 3 tahun ke depan. Di hari ketiga mereka tinggal di rumah itu, kebetulan saat itu suaminya Mbak Nelly ini sedang bekerja shift malam. Dan Mbak Nelly ini tinggal di rumah bersama bayinya yang terus-menerus menangis sepanjang malam, serta anak pertamanya yang terdiam ketakutan. Pada pukul 12:30 dini hari, tiba-tiba Mbak Nelly ini mendengar suara dinding rumahnya yang diketuk berulang kali, mulai dari depan ke belakang. Jadi duk 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 gitu, terus menerus. Dan selain itu ada suara seperti orang mencuci piring, suara alat dapur berdentangan, dan suara teriakan, suara tong dipukul, suara teriakan anak kecil, dan lain-lain. Jadi Mbak Nelly sangat ketakutan karena dia yakin sekali bahwa rumah sebelah itu kosong sudah sejak lama, dan sejak mereka tempati pun belum ada orang yang masuk ke situ lagi. Dan suara teror itu terus menerus sepanjang malam, hingga akhirnya Mbak Nelly ini ketakutan dan memutuskan untuk menelpon suaminya yang berada di kantor. Nah, Mbak Nelly menelponkan suaminya, "Mas, pulang sekarang. Dan suaminya menjawab, "Ada apa? Aku ini sedang kerja, tidak bisa ditinggalkan. Pokoknya pulang sekarang, aku takut banyak kejadian aneh di rumah ini." Dan suaminya Mbak Nelly berkata, iya, nah, aku akan segera pulang. Nah, saat itu Mbak Nelly benar-benar ketakutan ya, apalagi di dalam rumah tersebut sebenarnya belum dipasangi tirai, atau di depan kamarnya ini, di pintu kamarnya ini tidak ada daun pintu. Jadi pandangan Mbak Nelly ini bisa melihat ke arah ruang tengah atau ke ruang tamu dalam keadaan gelap. Saat itu Mbak Nelly berniat untuk meninggalkan rumah untuk meminta pertolongan ke tetangga sekitar. Tapi saat itu dia juga takut kalau harus membawa kedua anaknya menembus lahan atau pekarangan rumahnya yang memang sangat jauh dari tetangga dan dalam keadaan gelap gulita ya. Akhirnya Mbak Nelly pun memilih untuk bertahan di dalam rumah. Nah, saat sedang ketakutan itu sambil menunggu suaminya pulang, tiba-tiba Mbak Nelly melihat sekelebatan bayangan hitam yang besar melintas di depan pintu kamarnya. Dan karena tidak kuat, akhirnya Mbak Nelly pun jatuh pingsan. Dan saat suaminya pulang, suaminya ini menemukan Mbak Nelly masih dalam keadaan pingsan. Akhirnya hari itu, karena sudah sangat ketakutan, Mbak Nelly ini pun setelah maghrib memutuskan untuk mengaji bersama suaminya tanpa mengundang satupun tetangga. Malam itu setelah mereka selesai mengaji, tiba-tiba saja bayi Mbak Nelly yang berusia 3 bulan ini demam tinggi dan badannya kaku seperti sebatang kayu. Bahkan saat Mbak Nelly ini mengangkat tubuh bayinya, terdengar suara bergemeretak seperti dahan atau ranting ya, saat dia mengangkat lengan atau tungkai si bayi tersebut. Anehnya bayinya Mbak Nelly ini tidak menangis sama sekali, hanya matanya membelalak dan terus menatap ke arah atas. Hal itu tentu saja membuat Mbak Nelly panik ya dengan suaminya, dan mereka terus berdoa sampai pagi tiba. Saat siang hari bayi itu selalu menangis dan tidak mau menyusu, dan saat malam keadaannya seperti tadi, kaku, menatap ke atas dan membelalak, dan badannya bergemeretak seperti ranting kayu, dan keadaan ini terus menerus selama beberapa hari. Akhirnya dengan inisiatif Mbak Nelly dan suaminya, mereka membawa bayi mereka ke orang pintar atau dukun ya. Dan di sana dukun itu mengatakan bahwa ada ilmu hitam yang dikirim ke suaminya Mbak Nelly untuk melukai suaminya, tapi ternyata mental dan berdampak kepada bayi mereka.
Segala usaha sudah mereka lakukan untuk menyembuhkan bayi mereka, tapi tidak juga berhasil. Bahkan atas saran dukun yang meminta mereka untuk menanam tanaman kelor di depan rumah pun itu tidak membuahkan hasil dan bayi mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Suami Mbak Nelly akhirnya membawa keluarganya untuk mengungsi ke rumah kakaknya yang kebetulan berada di desa sebelah dari rumah yang mereka tempati sekarang. Di sana mereka tinggal selama 4 hari dan melakukan ruqyah. Dari sana ditemukan bahwa penyebab gangguan tersebut adalah arwah orang yang sudah meninggal di rumah tersebut, yaitu arwah dari anak si pemilik rumah. Dan ternyata arwah ini menuntut karena sejak kematiannya sama sekali tidak ada yang pernah mengirimkan doa kepada dirinya. Nah, alhamdulillah setelah proses ruqyah itu keadaan si bayi mulai membaik dan pada hari ke-7 mereka kembali ke rumah kontrakan mereka dan melakukan pengajian bersama para tetangga untuk membersihkan rumah tersebut. Setelah acara selamatan dan pengajian di rumah tersebut, sudah tidak ada lagi gangguan ketukan atau gedoran atau pukulan dari arah rumah sebelah. Dan tidak ada lagi suara orang mencuci piring atau aktivitas lainnya di rumah itu. Tapi penampakan di rumah yang ditempati Mbak Nelly ini masih sesekali muncul, meskipun tidak mengganggu, dan bayangan hitam pun masih tetap melintas beberapa kali meskipun tidak menampakkan wajah atau wujudnya yang nyata ya. Setelah keadaan mereka membaik, Mbak Nelly pun berusaha mencari tahu latar belakang rumah yang ia tempati dan rumah di sebelahnya. Ternyata rumah di sebelahnya itu ditempati oleh keluarga anak dan menantu dari pemilik rumah yang Mbak Nelly tempati sekarang. Sang menantu adalah seorang lelaki yang menganut ilmu hitam. Itu sebabnya saat sang mertua membangun musola di depan rumah beliau, si menantu ini marah karena merasa terganggu dengan alasan tidak tahan dengan suara berisik anak-anak yang belajar mengaji. Akhirnya si menantu ini mengusir mertuanya untuk meninggalkan rumah miliknya. Nah, karena si mertua ini atau pemilik rumah yang sekarang dikontrak oleh Mbak Nelly ini ketakutan, akhirnya ibu ini pun meninggalkan rumah miliknya dan mengungsi ke rumah kerabatnya. Jadi rumah itu kosong dan rumah sebelahnya hanya ditinggali oleh anak dari pemilik rumah, suami serta anak mereka yang masih berusia 1,5 tahun. Nah, mengapa sekarang rumah itu menjadi angker? Ternyata setelah 7 bulan pasca ibu itu meninggalkan rumah beliau, si anak perempuannya ini memergoki suaminya bermain api atau berselingkuh dengan perempuan lain. Nah, si istri ini karena sakit hati, karena selama ini selalu membela suaminya di depan ibunya, hingga akhirnya mengusir ibunya sendiri untuk meninggalkan rumah tersebut, akhirnya merasa sangat sakit hati kepada suaminya dan memutuskan untuk membakar diri bersama bayinya yang masih berusia 1,5 tahun tersebut. Dan itu dilakukan di hadapan sang suami. Saat mendapati anak dan istrinya meninggal, si suami ini meninggalkan rumah begitu saja hingga saat ini. Dan setelah kematian si istri dan anaknya ini hanya dilakukan tahlilan selama seminggu dan setelah itu tidak pernah dilakukan doa apapun lagi. Nah, itulah latar belakang mengapa rumah itu menjadi angker. Tapi setelah dilakukan ruqyah, selamatan, pengajian, tahlilan, Mbak Nelly pun masih bertahan hingga saat ini di rumah tersebut hingga akhirnya nanti kontrakannya akan selesai. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih kepada Mbak Nelly yang sudah mengirimkan kisah ini dan juga kepada teman-teman lainnya yang bersedia mendengarkan kisah ini hingga selesai. Bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah pengalaman horor kalian atau pengalaman horor dari orang yang kalian kenal, silakan kirimkan ke WhatsApp atau ke DM Instagram atau DM Facebookku. Bila kalian malas mengetik, mungkin bisa direkod voice juga.
Nah, aku rasa cukup sekian untuk kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah yang baru saja aku sampaikan. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.